Shalom, dimanapun kalian berada, mau di rumah, mau di kendaraan, maupun dimanapun. Saya sungguh bersyukur pada pagi hari ini saya bisa menyambut kalian untuk beribadah sama-sama di pagi minggu yang indah ini. Saya sungguh bersyukur untuk saya masih diberikan kesehatan, saya masih dilindungi, saya masih diberikan makanan yang cukup, saya masih diberikan nafas untuk hari ini. Meskipun kita sudah menjalani pandemi ini kira-kira sudah hampir 8 bulan, tapi saya masih sungguh-sungguh bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, dan itulah kesempatan yang saya tunggu-tunggu untuk beribadah. Karena apa? Karena pada saat ibadah saya bisa memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan pada Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ingat, Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dari kehidupan kita yang lama, dan kita telah menjadi jiwa yang baru untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk terus selalu bersyukur dalam setiap keadaan Anda, dan apapun sekarang yang kalian alami, tetaplah bersyukur karena Tuhan selalu menyertai. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan untuk beribadah meskipun hanya ibadah online Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melaksanakan ibadah ini dengan sepenuh hati Tuhan. Dan karena kami rindu Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyambut Engkau, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melayani dan kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini mari kita bersukacita bersama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama rayakan kemenangan yang dari Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Katakan, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Oh, janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Semua Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Bolehkah kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan? Mari sama-sama nyanyikan. Oh 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 oh
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang. Kami mau nyatakan bahwa kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami, Yesus. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama bagi kami, Tuhan. Di hatiku dan Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku dan Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku dan Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan,
menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah yang terutama bagi kami. Oh, oh Yesus, kami perlu kuasa-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, bentuklah hati ini, biar ku menyenangkan Engkau, biar ku melayani-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah. Oh, haleluya. Mari engkau setiap anak muda, setiap engkau yang percaya, engkau membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, sembahlah Dia. Panggil namanya yang ajaib, serukanlah namanya. Oh, haleluya. Kami perlukan Engkau Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami.
Oh, be my undone. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Beautiful races, you find the weak and contrite heart, so that it pardons and carry it into the light. And Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now, here now. This graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Oh, rememberlah, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Rememberlah, yes God. Remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness, oh, has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me.
Sama-sama katakan, rememberlah, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me, rememberlah, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Halo guys, shalom, apa kabar semuanya? Nah, kita sudah minggu keberapa ya kita ibadah online ya? Pasti ada di antara kita yang udah, boring banget nih kak. Kita sudah juga sekolah online sudah berapa lama? Dan mungkin dari kalian udah yang ngomong, banyak yang ngomong mungkin, aduh boring banget ini, kita ibadah online, semuanya online, denger kata online itu udah, males banget ya, komsel online, mau ketemuan sama temen online, banyak sekali, kita semuanya, cara hidup kita banyak berubah loh akhir-akhir ini, bener nggak? Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang menurut kakak ini sangat penting sekali, menurutku ini sangat penting sekali kita ketahui. Nah guys, seperti kalian tahu bahwa dunia saat ini sedang benar-benar banyak perubahan sekali. Ada banyak hal-hal yang dulu mungkin sepertinya tidak mungkin apakah kita pernah kepikiran sih kita sekolah online? Ayo ada yang pernah kepikiran nggak sebelumnya? Kalau yang mungkin kuliah mungkin bisa kepikiran ya. Tapi kalau SMP, SMA, SD, bahkan anakku sendiri TK itu sekolahnya sekolah online. Jadi kita nggak ada yang tahu loh sebelumnya. Betul-betul saat ini perubahan dunia itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat drastis. Bahkan kita tahu sekarang kalau perubahan itu bahkan bukan dalam dunia pendidikan saja. Ada banyak sekali perubahan di dunia ini. Ada yang bahkan yang bilang kita ini saat ini sedang mengalami big restart. Ada yang mengatakan dunia ini sedang di restart kembali. Sepertinya di reset kembali. Seperti yang dulu hal-hal yang tidak mungkin, kebiasaan-kebiasaan yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk saat ini. Betul nggak? Kita tonton sebuah video yang menggambarkan betapa dunia saat ini begitu banyak perubahan. Nah, kita tonton sama-sama ya. Food is not something that these people used to worry about. No nos van a pagar. I see that the suffering here is too much. It's getting out of hand. This pandemic doesn't treat everyone equally. When you're living on a daily wage, being out of work means no money for food. This is not animals. This is hungry people. Their world is being ripped from under them. The International Labour Organization says that 1.6 billion people could be out of work as a result of this pandemic. That's half the world's workers. Mire, todo lo que ama me ha dado. Rosa and her daughter were let go from their jobs as domestic cleaners with no pay. Now they rely on a food bank. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hace falta? Que ayuden a los que estamos abajo. Porque también sabemos trabajar, también sabemos ganarnos la vida. Pero ahorita, ¿dónde y cómo? El 4. ¿Cómo está, señora Rosa? Buenos días. ¿Cómo le va? Governments all over the world have plans to help people on the breadline, but it's not getting to some fast enough.
and there aren't always food banks to fill the gap. It can be a choice between respecting the lockdown or trying to survive. We wanted to speak to Anju again, but she left the city to her parents' village, where at least she can grow something to eat. As you can see, there is nothing left in the kitchen at all. There's nothing to eat at home at all. No foodstuffs at home. Everywhere is just empty. Everywhere is empty. Look at the pot. It's empty. Has no money, no food, nothing for him and his family and his daughter. So I gave you little assistance I can be able to do. Femi can rely on friends for now, but they're also on the edge. They've had nothing from the government so far. Lockdown restrictions have cut Prasanna off from her local market, and stocking up is not an option. As lockdowns go into their second month, the next problem is keeping a roof over their head. Pues apenas el domingo nos tocó dar la renta. Y ahorita ya hay que empezar a juntar la del próximo mes. Y sin trabajo, pues ¿cómo le podemos hacer? No hay cómo. No hay, o si te dicen se solicita, pero hasta mayo, junio. Y pues los gastos no te esperan. Stephanie Hegarty, BBC News. Nah, kita melihat sebuah video yang menggambarkan betapa dampak dari corona ini begitu luar biasa dalam kehidupan masyarakat dunia. Kalau dulu kita nggak pernah kepikiran ada orang kelaparan. Saat ini, seperti dalam video tadi, di beberapa negara, dan aku percaya ada beberapa juga di negara kita sendiri juga, bahkan orang mau makan aja susah loh. Bisa bayangin nggak sih, ada beberapa orang yang gajinya tergantung dalam gaji harian. Kalau mereka tidak bekerja, berarti mereka juga tidak makan. Dan banyak sekali saat ini orang juga sedang mengalami perjuangan ekonomi yang luar biasa. Mereka lagi struggle dengan ekonomi mereka. Banyak mengatakan banyak omset yang turun. Memang beberapa bidang ada yang naik, tapi nggak semua itu. Ada banyak orang yang mengeluh pekerjaannya sekarang sulit. Aduh, nggak kayak dulu lagi lah. Bener-bener nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin, contohlah kita sering kan kalau sedikit-sedikit kalau liburan kan kita pasti keluar kota, kita nginep di hotel, atau kita makan-makan di luar, ada pesta dan sebagainya. Saat ini hampir tidak ada. Pesta jadi jarang, kemudian kita keluar kota juga sulit, ya kan? Naik pesawat juga, aduh deg-degan juga kan? Kalau kita lihat ya, kalau di airport, kalau dulunya itu hampir tiap hari pasti ada aja yang naik pesawat dan cukup rame. Tapi kalau saat ini itu hampir nggak ada loh yang naik pesawat. Perubahan di dalam dunia ini begitu besar, guys. Untuk itu kita sebetulnya harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap. Mungkin keadaan ke depan mungkin bukan seperti yang kita bayangkan. Kita membayangkan mungkin dunia akan jadi lebih baik, tapi mungkin dunia tidak akan jadi lebih baik. Itulah kenapa kita harus bersiap. Alkitab mengatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Hal-hal ini yang harus kita lakukan. Kenapa sih, Kak? Apa sih pentingnya kita berakar dalam Kristus? Pernah, Kak, kalian membaca tentang perumpamaan Yesus tentang penabur di dalam Markus pasalnya yang keempat? Nah, saya bacakan tentang arti perumpamaan ini ya. Apa sih arti perumpamaan Tuhan Yesus waktu itu? Kalau Kakak boleh ceritakan yang singkat, itu ada seorang penabur menaburkan benih atau biji atau benih. Ketika biji itu ada yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, ada yang ke tanah yang ada ilalangnya, kemudian ada yang jatuh di pinggir jalan kemudian dicuri oleh burung-burung pemakan biji. Nah, apa sih sebetulnya artinya itu? Nah, kita baca mulai yang ayat yang ke-14. Nah, Tuhan ngomong gini, kan murid-muridnya tanya, Tuhan, apa sih artinya perumpamaan itu? Kita tidak mengerti, Tuhan. Ayat 14 itu Tuhan ngomong gini, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Nah ini, kalau firman Tuhan kita tidak berakar dalam Kristus, apa ini? Dan tahan sebentar saja. Kalau kita tidak berakar dalam Kristus, itu cuma tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah atau bantet atau mati. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, firman Tuhan di sini jelas sekali mengatakan bahwa kita ini untuk supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, bertumbuh, kita penting berakar di dalam Kristus. Nah, ayo kita lihat sebuah video tentang gimana sih kalau tanaman itu berakar. Apa yang terjadi pada sebuah tanaman saat dia berakar. Ayo kita lihat video kali ini. Nah guys, kita lihat kalau dalam video ini, kalau kalian perhatikan, kita coba perhatikan, biji yang ditanam di dalam tanah itu, dia akan yang pertama kali dilakukan adalah mengeluarkan akar terlebih dahulu sebelum dia mengeluarkan daun. Betul? Coba lihat dalam video itu, biji ini mengeluarkan daun dulu atau akar dulu. Kalau kita lihat, dia mengeluarkan akar dulu. Nah, sebelum pohon itu tumbuh, kemudian dia menghasilkan buah, yang dilakukan pohon tersebut, dia harus memperkuat akarnya. Akar ini adalah dasar supaya pohon itu dapat tumbuh ke atas, menjadi besar, dan menghasilkan buah yang banyak. Sama dengan kita loh, orang-orang Kristen. Kalau kalian ingin hidup kalian berhasil, kalau hidup kita ingin menghasilkan sesuatu, atau hidup kita itu dilihat dan dinikmati oleh orang lain, siapa di sini yang nggak kepingin sukses? Aku percaya di sini cita-cita kalian luar biasa kan? Mungkin yang cita jadi dokter, jadi pengusaha, jadi YouTuber, jadi kosmetik, make up artis, atau apapun cita-cita kalian yang mungkin kakak nggak tahu. Aku pasti percaya kalian punya cita-cita yang luar biasa kan? Nah,
Hidup manusia itu kalau kesuksesan itu tidak cuma diukur dari keberhasilan pekerjaannya loh. Salah satunya iya betul, pekerjaan yang diukur. Tetapi yang lebih baik lagi, yang lebih diinginkan orang itu kita kepingin sukses, kita juga dinikmati orang lain. Berbuah, dikatakan di dalam Alkitab itu seperti berbuah. Buah itu bisa dinikmati orang lain. Betul? Nah, sama dengan kita. Supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah, kita harus berakar dalam Kristus. Kak, gimana sih caranya kita berakar dalam Kristus? Kita lihat lagi di Kolose 2 ayat yang ke-7. Ayat itu mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, kunci yang pertama supaya kita bisa berakar dalam Kristus, itu kita harus bertambah teguh dalam iman. Loh, gimana dong caranya bertambah teguh dalam iman? Caranya cuma satu. Kita baca firman Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dan apa? Belajar melakukan firman Tuhan. Nah, ini penting. Kalau kita cuma baca firman Tuhan, siapa sih yang nggak bisa baca? Kita bisa baca kan? Sekedar baca aja kan? Nah, tapi yang penting, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kalau salah satu firman Tuhan yang mungkin paling sulit yang kita lakukan apa nih? Kita belajar melakukan itu. Misal, memberi, Kak. Terus terang aku ini orangnya agak pelit, Kak. Gitu kan. Nah, kita belajar, kita melakukan firman Tuhan ini. Kita belajar memberi. Memberi apa? Yang pertama, perpuluhan, persembahan. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberi kepada orang tua kita mungkin. Ayo kita belajar. Kita ngasih, memberi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, apalagi kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bencekno buat kita. Orang-orang yang susah kita ampuni. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau belajar firman Tuhan dan belajar untuk melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan terus-menerus berakar, kita tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Lalu yang kedua, apa sih rahasia supaya kita itu berakar dalam Kristus? Dikatakan di sini kan, ayat yang ke-7 ini, hendaklah kamu berakar, dan yang dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita ini perlu memang pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Untuk itu, guys, saudara-saudara sekalian, jangan bosen-bosen dengerin firman Tuhan dari gereja, dari YouTube, atau mungkin dari Komsel. Karena kita ini perlu pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita perlu guru-guru dalam rohani kita, kakak-kakak rohani kita, untuk kita diajarkan firman Tuhan, supaya kita ini bisa menambah berakar dan tambah mengerti firman Tuhan. Makanya jangan sampai kita ini menjauhi ibadah-ibadah. Di dalam Alkitab dikatakan jangan sampai kita ini menjauhi ibadah, karena ibadah itu besar kuasanya. Salah satu besar kuasanya apa sih? Adalah supaya kita ini semakin berakar dalam Kristus ini. Bagaimana kita dapat diajarin sama orang lain, sama kakak rohani kita, sama hamba-hamba Tuhan, bagaimana caranya kalau kita nggak ketemu mereka? Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, mungkin, waduh Kak, sekarang ini online, aduh, udah habisin kuota, dan sebagainya, habisin waktu, males. Kalau di rumah udah paling enak ya, duduk-duduk leleng, nonton TV, main PS, gitu kan ya. Waduh, sudah bosan di rumah, suruh online lagi, Komsel online. Tapi jangan menyerah, guys. Jangan menyerah. Ayo, terus paksa diri kalian untuk terus terlibat dalam komunitas yang benar. Pilih komunitas yang benar. Jangan jauhi Komsel ataupun di gereja-gereja. Mungkin sekarang semuanya online kok. Nggak apa-apa, guys. Terus kita harus mau diajarkan firman Tuhan oleh kakak-kakak rohani atau hamba-hamba Tuhan. Nah, yang ketiga,
Kita dikatakan di sini, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini yang terakhir ini, tapi yang bukan yang terakhir, bukan berarti yang nggak penting, tapi ini juga salah satu yang penting. Kita harus belajar bersyukur. Bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang akan membuat kita semakin lama semakin berakar dalam Kristus. Kalau kita nggak pernah bersyukur, kalau kita kadang-kadang gini ya, pernah nggak sih kita merasakan hal-hal yang buruk dalam hidup kita? Pasti setiap kita pernah kan? Kalau waktu kita mengalami hal yang buruk itu, kadang-kadang kita mulai ngomel. Kita mulai ngomel, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan ini ngelakuin ini untuk aku? Kenapa sih Tuhan itu ngasihin orang tua yang aduh mencekno? Kenapa ngasihin saudara yang mencekno? Kenapa ngasihin guru atau teman-teman yang mencekno Tuhan? Aduh, kenapa? Banyak sekali pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa harus kayak gini sih? Kenapa harus kayak gitu? Dan hal-hal itu, mengeluh itu tidak akan membuat kita semakin berakar dalam Tuhan. Justru akan membuat kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Betul nggak? Sekarang contohnya seperti ini. Kalau kalian dekat sama seorang teman dekat nih, misalkan si A sama si B. Nah, si A ini dia itu dekat sekali sama si B. Tapi suatu kali si A ini mulai ngomel. Wah, si B ini nggak pernah ngasihin aku apa-apa. Ulang tahun paling cuma dikasihin kue kecil gitu kan. Nggak pernah ngasih kado jam tangan atau apa sesuatu yang agak mahal gitu loh. Nggak pernah gitu kan. Nah, selama si A sama si B ini nggak tahu berterima kasih, dia nggak pernah merasa si B ini memberikan sesuatu yang baik buat si A, apa yang terjadi? Lama-lama si A ini juga nggak akan percaya sama si B. Lama-lama pertemanan mereka, persahabatan mereka akan pecah juga. Karena tidak ada rasa saling mensyukuri. Betul? Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Gimana caranya kita nih percaya, terus kita berakar dalam Tuhan. Kalau bersyukur aja kita nggak pernah. Kita mungkin ngomel terus dengan hidup kita. Ayo mulai hari ini, kita harus belajar benar-benar bersyukur. Yang pertama, tadi apa sih rahasia kita berakar dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus belajar akan firman Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan tiap hari, baca Alkitab tiap hari, tapi nggak berhenti di situ. Kita belajar melakukan firman Tuhan yang kita sudah baca. Yang kedua, apa rahasianya? Jangan jauhi komunitas. Maulah untuk diajar. Dengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak rohani atau dari hamba-hamba Tuhan. Jangan menjauhi ibadah. Jangan menjauhi komunitas-komunitas di gereja kita. Terus kita harus terkoneksi. Apapun mungkin kita kecewa dengan mereka atau apapun juga kita harus belajar untuk terkoneksi dengan orang-orang percaya. Kita harus belajar untuk kita terus mau diajarin oleh kakak-kakak rohani kita. Yang ketiga, kita harus belajar untuk bersyukur. Kalau kita tanpa bersyukur, mustahil kita bisa berakar dalam Kristus. Mustahil kita bisa percaya Tuhan itu sebagai penolong kita satu-satunya. Kita mustahil kalau kita nggak gampang bersyukur, kalau kita sulit sekali bersyukur, kita juga tidak akan percaya pada firman Tuhan. Maka dari ketiga hal ini, yuk kita belajar melakukan firman Tuhan ini benar-benar sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita nggak mau kalau kita nggak mau seperti orang yang tidak berakar dalam perumpamaan itu, kena penganiayaan sedikit, kena hal-hal yang nggak enak, kena tipu daya, mungkin banyak ajaran-ajaran palsu, mulai sebentar kita tercabut. Firman Tuhan itu hilang langsung dan kita tercabut dalam Kristus. Kita tercabut dari Kristus. Dan kalau kita tercabut dari Kristus, sangat rugi sekali, Bapak Ibu. Sangat rugi sekali, saudara-saudaraku. Ayo,
keadaan dunia seperti yang kita lihat dari video-video tadi bukan akan semakin baik. Tapi aku percaya orang-orang yang berakar kuat dalam Kristus akan terus bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, dia akan bertumbuh dan berbuah sampai 100 kali lipat. Terus semangat dalam Kristus, terus semangat kita untuk mempunyai iman yang lebih lagi untuk berakar dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, mungkin saat-saat ini bukan saat yang mudah buat kami. Kami seringkali Tuhan bosen, kami seringkali ngomel, kami seringkali juga menghadapi hal-hal yang gak enak. Mungkin orang tua kami juga mengalami hal yang kurang baik. Tuhan, tolong kami. Tuhan, jagai kami mau terus berakar dalam Kristus. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak jauh dari komunitas kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk kami selalu bersyukur. Apapun terjadi dalam hidup kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam di ibadah online ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, aku berdoa mereka boleh berakar terus dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi mereka dengan luar biasa. Tuhan, terus jangan sampai mereka jauh daripada-Mu Tuhan. Tarik hati mereka terus kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sangat baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saudara-saudaraku, kalau kalian mungkin sudah lama nggak komsel saat ini, ayo hubungi lagi kakak-kakak komsel kalian. Katakan kalian mau komsel lagi loh. Atau mungkin yang saat ini sudah bosan ibadah online, ayo semangat lagi. Bahkan mungkin kalau kalian punya waktu lebih lagi, itu dengerin firman Tuhan dari YouTube channel yang lain mungkin, dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Terus dengerin firman Tuhan banyak-banyak. Di saat-saat seperti ini adalah saatnya kita untuk nabung firman Tuhan. Ayo, kita kuatkan lagi iman kita. Kuatkan lagi akarmu dalam Kristus. Dengerin lagi firman Tuhan lebih banyak. Belajar lakukan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ibadah di rumah saat ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala apa yang telah Engkau lakukan buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa memelihara kami dari hari ke hari. Dan kami berdoa saat ini yang ada di rumah, yang dimanapun mereka berada, kapanpun mereka nonton ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada sukacita, ada damai sejahtera memenuhi hidup mereka Tuhan. Oh Tuhan, perlindungan Tuhan juga nyata atas hidup mereka. Lindungi Tuhan dari segala sakit, penyakit, virus-virus apapun Tuhan. Oh Tuhan, yang melindungi mereka Tuhan. Juga ada damai sejahtera, berkat-Mu yang melimpah-limpah atas mereka. Kami juga mau berdoa sepakat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, kami berdoa, Tuhan lalukan segala bencana-bencana dari negeri kami ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, bawahannya juga sampai tingkatan yang terbawah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami kebosanan, atau bahkan mungkin saat ini juga sedang mencari Engkau Tuhan. Oh, temukan dirimu untuk mereka Tuhan. Biarlah mereka menemukan Engkau, menemukan cinta-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Ada berkat-Mu, ada damai sejahtera melimpah ke atas kami semua Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.